Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah kepada Sang Maha Pemberi yang telah memberi kita nikmat ya tentunya, sehingga kita bisa bertemu kembali, sambung lagi dari tadi kita udah tuntaskan dengan seminar. Insyaallah ini kita ke depan ada kelas. Kita kelas selama 3 hari, dari hari ini sampai hari Sabtu. Kita mengharapkan, saya panggil teman-teman ya, biar kita lebih rileks, lebih saya sih pribadi lebih mudah, biar lebih mudah. Jadi ya teman-teman saya harap tetap komitmen kita untuk hadir di sini ya. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Jadi untuk kelanjutan dari sekolah samara kita angkatan ke-6 kali ini, untuk kelas ini kita ada beberapa sesi. Untuk hari ini kita ada 2 sesi. Ini yang pertama, sesi pertama nanti akan disampaikan oleh, saya baca sedikit CV dari Bapak Bukhari ya. Pemateri kali ini adalah Dr. Bukhari Ali S.Ag MA. Beliau adalah akademisi, dosen di Fakultas Syariah Hukum UIN Araniri, Banda Aceh. Untuk saat ini alamat mesti di Rukoh ya Pak ya. Ya insyaallah untuk tempatnya kita mulai terus. Ini sesi, ini belum mulai ini ya Pak ya, flashnya, atau bisa sambil menunggu kita ya langsung mulai ya Pak ya. Baik, mengingat waktu, judul kita untuk materi hari ini adalah kafaah dalam memilih pasangan. Kita bisa artikan kafaah itu keserasian ya Pak ya, kesamaan ataupun kita bagaimana kebersamaan kita dengan pasangan. Kepada pemateri kita Pak Bukhari kami persilakan dengan hormat. Untuk waktu sebentar Pak ya, untuk waktu kita sampai dengan jam, ini nggak ada jamnya. Menjelang asar ya Pak? Ya menjelang asar Pak ya. Kurang 1 jam. 1 jam kurang lebih ya. Terus silakan Pak. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Di suasana yang cerah dan mungkin mata meminta untuk tidur ya, tetapi karena ada pertemuan yang istimewa sehingga hilang rasa kantuk kita dan kita merasa bahagia bisa bersua di acara yang sangat penting dan bermakna ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya sama-sama kita nantikan di hari kemudian. Tidak ada contoh teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga, selain dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah contoh yang sebaik-baik contoh. Para peserta, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari para panitia. Terima kasih kepada Ibu Moderator, pada operator, dan teristimewa buat para peserta semua yang telah berhadir pada kegiatan ini, yaitu Sekolah Samara Bu ya.
Pesertanya ada laki-laki juga? Ada ya? Mungkin belum hadir ya? Atau ada juga? Ada sebagian, ada berapa orang? sebagian sudah hadir. Transisi. Iya, sedang jalan ya? Iya, baik. Iya, jadi sambil menunggu. Tapi karena kalau urusan perkawinan itu memang harus berpasang-pasangan, ya kan? Tidak boleh hanya perempuan saja. Meskipun di zaman sekarang banyak juga orang sudah mulai cari pasangannya yang sejenis. Nah, gitu kan? Nah, tapi saya yakin yang di sini tidak ada yang mencari pasangan dari kalangan sendiri, begitu ya. Tidak ada jeruk makan jeruk, ya. Baik. Panitia meminta saya untuk menyampaikan materi tentang kafaah dalam kehidupan keluarga. Tentu pembicaraan kafaah ini dari bahasanya saja sudah aspeknya itu adalah aspek hukum Islam, hukum perkawinan Islam. Maka izinkan saya untuk menyampaikan sebentar materi itu sebelum mungkin nanti kita akan masuk ke dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Baiklah, untuk mengawali ini sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada kita semua, kafaah itu apa sebenarnya kafaah? Ya, kesetaraan. Jadi kafaah itu kesetaraan. Dari bahasa apa kafaah itu? Bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Kafaah. Peserta juga ya? Peserta. Jadi tapi maaf sebelumnya ya, ini karena kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Walaupun nanti sudah kenal nggak sayang juga nggak apa-apa, tapi kita perlu kenalan kayaknya supaya lebih ini ya, interaksi kita lebih ini. Di sini yang peserta yang mana saja yang pesertanya? Semua. Yang hadir sini peserta semua ya. Oke. Oke. Baik. Oke, baik. Berarti semua ini ada ya, terima kasih. Ya, berarti kita semua peserta ya. Ya. Oke. Bicara kafaah. Kafaah itu ya dalam bahasa Arab. Sering kita kalau dalam bahasa kita sehari-hari dalam masyarakat itu, masyarakat Indonesia, kafaah itu apa? Disebut dengan apa? Sekufu, pernah dengar ya? Jadi kalau menikah itu carilah yang sekufu. Kira-kira kalau cari yang sekufu itu apa maksudnya? Yang lengkap semua. Lengkap. Kebaikannya, oh iya. Oke. Iya. Tapi dalam agama itu ada istilah kafah. Ini beda dengan kafaah ya. Kalau kafah, ya kafah itu seluruh ya, menyeluruh, lengkap kan gitu kan. Tapi ini mungkin walaupun tadi disebut ini, tapi maksudnya sudah betul itu ya. Jadi artinya. Tetapi kita ini adik ini sudah berkeluarga? Belum. Ini yang sudah berkeluarga siapa di sini di antara peserta yang sudah berkeluarga? Ibu ya, dengan bapak. Ibu sudah juga. Berarti yang ibu ini sudah juga. Berarti yang lain belum ya? Belum. Ibu dulu ketika berkeluarga pertimbangan cari pasangan itu apa yang pertamanya? Yang sudah lengkap baik semua. Agamanya. Baik agamanya. Yang baik pendidikannya. Yang baik akhlaknya juga. Baik akhlak. Kenapa itu pertimbangan ibu? Karena kan namanya kita menikah itu kan jangka waktu yang lama ya Pak ya. Yeah. Dan kita maunya berumah tangga ya untuk menggapai surganya Allah gitu. Gitu ya. Jadi pokoknya semua yang baik-baik lah kan begitu kan. Tetapi ketika kita memerlukan yang baik-baik itu, apakah orang yang tidak baik juga mencari yang seperti itu? Misalnya ini calon suami bukan orang baik-baik. Ketika dia mencari istri, akan cari istri yang tidak baik atau bagaimana? Pasti yang cari iya yang baik kan gitu kan. Nah pasti cari yang baik.
Ini apa? Saya panggil ya. Saya panggil siapa namanya? Zaki. Zaki sudah punya calon? Sudah ya? Kapan rencana menikah? Bulan 5 ini ya? Oh, ini sudah ada dibawa kemari calonnya. Oh, yang ini calonnya ya? Oh, ada. Oh. Calonnya juga hadir, alhamdulillah ya. Sejak kapan kenalan sama calonnya ini? Atau sejak kapan kenal kapan? Sejak kecil, sejak 2 tahun, 3 tahun ya. Jadi apa sekarang ini sedang apa? Sedang apa mahasiswa atau kerja atau apa? Kerja. Istrinya juga kerja atau mahasiswa? Mahasiswa ya. Kalau kafaah itu kan bicara apa tadi? Kesetaraan. Ya, gimana? Ada pepatah orang zaman dulu, saya orang tua. Orang tua. Ya. Jadi ada istilahnya si kufu wahid, hidro me pliu, hidro me apit. Tahu nggak artinya ini? Nggak tahu. Ini bagus sekali ini. Hadis maja, Bu ya. Si kufu wahid, hidro me pliu, hidro me apit. Alat untuk memproses pliu. Pliu, biar keluar minyaknya, Bu ya. Luar biasa ini. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu apa namanya? Ibu Nur Hayati ya. Nanti artinya tanya sama Ibu Nur Hayati ya. Ya, jadi kita ketika mencari pasangan itu dianjurkan. Ingat, di apa? Dianjurkan, bukan diwajibkan. Tapi dianjurkan untuk mencari pasangan yang sekufu. Apa maksud pasangan yang sekufu? Yaitu pasangan yang serasi. Bagaimana serasinya ini? Iya, dia punya kesetaraan. Apanya yang setara? Mungkin status sosialnya, kan gitu kan? Dia punya kesamaan. Apanya yang sama? Bukan sama jenis kelamin, tetapi mungkin sama dari latar belakangnya. Ya. Kemudian apalagi kecocokan dan lain sebagainya. Nah, iya, tujuannya itu nanti supaya bisa kerja sama, itu nanti akan ke sana arahnya. Ya, jadi ketika Anda atau kita semua disuruh mencari pasangan yang sekufu, itu pasti ada tujuan, pasti ada maksud. Tidak mungkin sesuatu itu disyariatkan, tidak mungkin sesuatu itu dianjurkan, disunnahkan dan lain sebagainya kalau sekiranya tidak ada tujuan, maksud dan tujuan. Jadi ada hikmah. Nah, ya. Kalau pisah kamar itu apa hukumnya? Kayaknya nanti akan ada materi yang ke sana ya. Kayaknya ini baru pembuka dulu ini Pak, belum ke sana dulu Pak ya. Tapi nanti kita akan ini ya. Ya. Tapi ini masih pisah kamar kan? Masih kan? Ah, ini ya. Ini ya, tapi ini kayaknya Pak apa tadi namanya? Pak Mirzal ini pasti pisah kamar yang Pak Mirzal tanyakan itu lain lagi. Tapi nanti akan ada kayak Bu materi tentang itu ya. Akan ada. Bapak ini pelan-pelan dulu kita Pak ya. Ya. Baik ya, ini masih tentang kafaah ya. Baik. Ketika dalam Islam mengatur tentang kafaah, kesetaraan ya, sederajat ya, itu bukan karena Islam ini ingin membeda-bedakan manusia, ingin mengkasta-kastakan atau ingin membeda-bedakan ada yang mulia, ada yang tidak mulia, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang buruk ya, bukan seperti itu. Tetapi Islam ingin mengatur bahwa segala sesuatu itu ada pasangannya, tidak sembarangan. Jadi bayangkan ketika Allah perintahkan kita untuk memilih pasangan yang sekufu, ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena mengarungi bahtera rumah tangga ini kan. Ini kan ibadah paling panjang ini ya, perkawinan ini ya. Selama belum cerai, belum mati kan kita masih terus ya. Nah,
Jadi bayangkan kalau sekiranya karakter yang sangat jauh berbeda, ya, latar belakang yang sangat berbeda, ya, sehingga nanti akan ada yang satu sangat superior, yang satu sangat inferior, kan begitu. Nah, oleh karena itu disuruhlah cari, terutama seorang suami, seorang calon suami. Ini penting sekali. Seorang suami yang misalnya sehari-hari dari segi ketampanan enggak tampan-tampan amat, kan gitu kan? Kemudian dari segi keuangan juga, ya, kerja serabutan, pendapatannya tidak jelas, misalnya kan gitu ya. Dari segi nasab juga bukan anak ya, apa istilahnya? Kalau anak, ya bukan tokoh lah, bukan pejabat, bukan anak ulama, bukan ini, bukan itu, bukan begitulah ya, orang biasa lah, kan begitu kan? Nah, kemudian juga agamanya juga biasa-biasa saja. Sehari-hari juga nongkrong di warung main game online, misal seperti itulah. Nah, tiba-tiba melamar anak wakil gubernur misalnya ya, yang cantik jelita misalnya, yang hafizah Quran 30 juz, ya, yang ibadahnya itu siang malam tidak berhenti. Selamat ini, mohon maaf ini Bu Imah, ini saya apa ya, ini sudah nggak layak lagi ini saya kasih materi ini kalau sudah ini senior saya ini. Tapi maaf ini ya, ini mengulang kaji Pak. Nah, jadi kalau seperti ini kondisinya, nah, sekiranya ada seorang calon suami, terus dia harus nekat lah bahasa kitanya, nekat untuk mencari calon istri dari kalangan yang, atau dari kalangan yang tidak sederajat. Tidak sederajat dari segi apa tadi? Mungkin dari segi ekonomi. Calon suaminya ini mungkin sekolahnya tamatan SMP, sedangkan ini calon istrinya seperti Bu Asmawati sudah doktor begitu, doktornya di luar negeri lagi ya begitu kan? Nah, tapi apakah ini tidak boleh? Apa ini diharamkan dalam Islam? Tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Tetapi kenapa dianjurkan supaya seorang calon suami itu mencari calon istri yang kira-kira ya yang selevel lah begitu kan? Selevel, sederajat. Kenapa dianjurkan seperti itu? Percecokan, tidak terjadi percecokan. Kenapa cekcok? Mungkin dari segi salah satunya kurang adanya uang itu, jadi kebutuhan rumah tangganya kurang gitu. Oh, begitu ya. Ya, mungkin itu faktor ekonomi tadi ya. Tetapi kalau dia ini tamat SMP tapi uangnya banyak, dia tamatan SMP tapi bandar sabu-sabu, wah, banyak sekali uangnya. Gimana itu? Iya. Nah, tapi mungkin ini bukan masalah uang tadi, pendidikan. Mungkin ngomongnya saja udah nggak nyambung. Ini ngomongnya pakai bahasa istilah terus ini yang istrinya. Tapi suami nggak ngerti dia, karena sehari-hari di warung kopi, nongkrongnya asik main, judi online lagi ya, begitu kan? Nggak nyambung. Apa nggak nyambung tadi? Itu juga bisa syikak ya. Nah, dari segi ekonomi juga tadi, dari sisi lain ekonomi, suami terlalu miskin, masuk ke keluarga yang terlalu kaya. Ini calon istrinya terlalu kaya atau gimana? Kayaknya 11-12. Ini sekufu nih Kak ya, sekufu. Pintar sekali ini cara mainnya. Iya. Gimana kalau laki-laki kiri nekat melamar anak orang yang terlalu kaya?
Akhirnya sampai di sana jadi apa? Iya, mungkin pertama-tama jadi supir dulu ya, supir antar kalau ada ya jadi supir dulu, kemudian nanti setelah itu ya buka door smear di rumah, ada mobil 5 semua dia yang apa kan, karena ya itu tadi ya. Kemudian setelah itu mungkin ya kalau ada orang sakit dia juga jadi perawat begitu ya, jadi tukang kebun dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena tidak punya pekerjaan ya, masuk ke keluarga yang sangat kaya. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya iya, terhina, merasa terhina. Walaupun tadi mungkin sang mertua tidak ada niat untuk menghina, istri juga tidak ada niat untuk menghina, tapi supaya suaminya ya nggak suntuk lah di rumah ya, daripada asik main HP saja, lebih bagus bersihin mobil kan gitu ya, rawat kebun pekarangan kan gitu. Nah tapi rupanya lama kelamaan mungkin dia merasa terhina, dilihat juga oleh orang tuanya. Nyo anak lon pule nak kajit ke pembantu kan gitu kan. Nah, pergi misalnya ke acara ya, istrinya tampil dengan gaya berpakaian yang luar biasa ini ya, dengan tas branded ya, jilbabnya. Kalau jilbab sekarang merek apa Bu yang paling terkenal? Apa? Iya, merek apa? Itulah pokoknya ya. Ya, ini kan bayangkan ketika istri minta seperti itu, suami nggak sanggup beli kan begitu. Nah, timbul cekcok. Nah, jadi ketidaksetaraan ini menimbulkan apa yang disebut oleh calon pengantin ini tadi. Ini kan calon pengantin, calonnya sudah ada ya? Belum ada. Jadi di sini ada yang belum punya calon. Iya, ini apa namanya ya? Memang akhir-akhir ini sering sekali masuk ke grup kita, grup WA misalnya ya, berita-berita yang semua terkait dengan pernikahan ini, tantangan Bu Ima. Misalnya 2 hari yang lalu masuk, pemuda Aceh itu nomor 2 secara nasional yang menunda pernikahan, nomor 2 ya. Jumlahnya sangat fantastis, 75,94%. Coba bayangkan. Ini terlihat di acara hari ini. Ya. Nanti diajak ya, teman-teman nongkrongnya itu menikah ya, ajak terus ya. Semangati. Siapa tadi namanya? Zaki. Kenapa berani-beraninya ini merencanakan nikah di bulan 5 ini? Tahu harga emas hari ini berapa? Tahu berapa? 4.600.000. Maharnya berapa? 15 mayam. Sudah dikalikan itu. Ya, jadi jangan nanti kita kira 4.500.000, padahal kita belum kalikan 15. Kalikan dulu, Yaki, ya. Kalikan, ya. Jangan. Tapi jangan ya. Kenapa saya sampaikan ini, karena saya lihat dari aura wajah Zaki ini, dia sangat siap gitu ya. Kalau ada saya lihat yang nggak siap tadi, saya nggak sebut-sebut tentang mahar ya. Zaki ini pasti sudah sangat siap ya. Siap Zaki ya? Siap ini ya. Tapi teman-teman Zaki kurang siap ini? Beberapa udah duluan. Malah Zaki ketinggalan. Ya, udah masuk. Saya kira tadi Zaki ini yang paling hebat. Rupanya dia sudah ketinggalan dari teman-teman ya. Berapa umurnya Zaki? 28. Belum terlambat, 28. Ini berapa umurnya? 24. Wah, sangat cocok. Kafa'ah. Kita beri aplaus dulu untuk siapa namanya? Adinda Safira. Iya. Kalau Bapak? Ya. Sudah menikah ya? Belum kedua kali. Artinya sekarang sedang melangsungkan perkawinan ya? Sedang berlangsung kan begitu ya? Sedang romantis-romantisnya lah begitu kan? Begitu dah. Tapi Ustaz,
Mau saya tanya, ya. Saya punya teman Ustaz, teman akrab juga lah. Jadi istrinya pegawai. Nah, jadi dia di rumah aja, disuruh sama istrinya. Tugas dia jaga rumah, jaga anak, pergi ke masjid. Jadi kalau saya bawa dia misalnya ada pekerjaan, nggak dikasih mesinnya. Tugas dia itu aja nih. Kalau masalah ekonomi, istri yang dilanjutin istri. Iya. Itu kayak mana? Dalam Islam gimana? Iya. Dalam Islam saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Tetapi dari segi sekufu tadi, ya. Kalau sekiranya rumah tangganya bahagianya seperti itu kan tidak ada masalah. Saya juga punya teman. Nanti kalau saya cerita, Bu Imah tahu. Jadi saya nggak cerita namanya ya. Istrinya dokter, kaya sekali. Namanya dokter itu kan banyak sekali uangnya. Ada yang dokter di sini? Nah, dokter banyak sekali. Dokter yang pulang ke rumahnya pun sudah larut malam baru sempat. Karena operasi terus kerjanya. Nah, suaminya disuruh berhenti bekerja karena ya nggak ada yang urus anak, begitu pekerjaan di rumah dan lain sebagainya. Tapi suaminya ini tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena nanti kehormatan dia ini akan jatuh. Bayangkan nanti kata orang apa profesi suaminya? Pengangguran, ya, jaga anak, begitu. Itu akan merasa nanti dia harga dirinya jatuh, begitu. Tapi kalau suami merasa tidak masalah, justru enjoy ya, tenang, justru semakin romantis, semakin bahagia, saya kira tidak ada masalah, Pak ya. Kita tukar, Pak. Oh. Seharusnya yang laki-laki kan, tapi karena kebanyakan perempuan. Oh begitu. Iya, oke. Tidak ada masalah. Ya. Pak ya, sebentar. Lebih Iya, biar ini. Tapi jangan ditatap yang lain lagi ya. Ini, iya. Ini. Atau apa perlu pindah? Enggak usah ya, di situ aja. Di ini. Miringkan kursi saya sedikit, miringkan begini saya sedikit. Di apa? Jangan. Yang lain pun jangan cari-cari kesempatan lagi ya. Memang Bu Imah tantangannya itu di min sebulan itu menjelang waduh kok nampak lagi yang lainnya. Nah, begitu. Padahal sudah klop ya, sudah malah lemarinya sudah ditempah ya, godaan itu ya, itu godaan namanya ya. Nah, padahal kan iya, tapi saya melihat gestur apa namanya Zaki ini kayak dia nggak gampang tergoda ya, bukan tipe laki-laki yang gampang tergoda ya. Bapak juga saya lihat seperti itu, artinya nggak gampang tergoda ya Pak kan ya. Kita semua sama Pak ya. Tapi walaupun saya sampaikan seperti itu, jangan coba-coba menggoda Zaki ya. Adik ini sudah berkeluarga belum? Belum, masih mahasiswa. Oh masih mahasiswa ya? Calon sudah ada? Belum juga ya? Kenapa ikut acara ini, tujuannya apa ini? Menambah relasi, wawasan, pengalaman. Relasi dengan siapa? Dengan kawan-kawan yang baru jumpa. Ada berpikir nggak? Ini jangan-jangan dari sekolah inilah cinta bersemi misalnya apa? Ada nggak terpikir seperti itu apa? Saya membayangkan tadi ya Bu ya, ini di acara ini itu pasangan-pasangan yang akan menikah ya, seperti Zaki dengan ini tadi. Rupanya ada yang sudah ini ya, malah sudah punya penantu mungkin Bapak. Sudah punya? Belum Pak ya? Hampir ya. Kemudian ada juga yang belum menikah ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan setelah acara ini semakin semangat untuk ya segera menikah ya. Karena menikah itu memang kayak yang paling indah di dunia ini, itu pernikahan itu. Nggak ada yang lebih yang lebih menarik selain dari itu. Menikah, miliki anak, temui keajaiban. Nah, jadi banyak sekali keajaiban ya. Surprise kalau nanti sudah menikah ya. Cepat ya cari nanti ya. Bantu ya Zaki ya, bantu ya teman-temannya ya ini. Iya, baik, itu tadi ya.
Nah, kemudian dalam hadis Nabi itu disebutkan tungkahul mar'atu li'arba'in. Saya kira ini semua sudah hafal ya. Jadi ketika disuruh cari pasangan yang sepadan, dari sisi apa disuruh cari? Apa yang sepadan warna kulitnya? Apa yang sepadan tingginya? Apa yang rambutnya sama-sama kribo? Apa yang giginya sama-sama kuning langsat misalnya? Apa sepadan dari segi itu? Bukan. Tetapi sepadan dari li jamaliha, kan gitu ya? Apa itu li jamaliha? Ya, kecantikannya. Ya, cari yang ya kira-kira kalau orang ganteng cari pasangan ya pokoknya contohnya Jaki lah. Lihatlah Jaki yang ganteng ini, dia nggak mau mencari pasangan yang jelek. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia pasangannya yang dicari ini jelek, nanti dia akan waktu kelam baru tergoda ke matahari, nanti kasir matahari, ya kan bisa tergoda kan gitu Jaki kan? Tapi makanya dia cari yang apa tadi? Siapa namanya, Putri tadi ya? Dinda. Sama Dinda, cari Dinda. Dinda. Panggilan nanti pun kalau sudah berkeluarga, panggilannya mudah kan? Nggak usah rubah, Dinda lagi panggil. Ya kan? Kalau Jaki, Kanda, ya. Kalau yang lain, kalau ini siapa namanya? Latifa. Kalau Latifa harus dirubah. Adik misalnya panggilnya kan, atau Dinda kan gitu. Tapi kalau ini nggak perlu lagi, Dinda lagi ya. Iya. Jadi kemudian selain kecantikannya apa lagi? Ya? Iya. Li hasabiha, tapi itu nasab maksudnya ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya kan cari pasangan itu dilihat bibit, bebet, bobot kan gitu kan. Nah, kalau nasab ini berarti bibitnya ya. Artinya dari keturunan. Apa maksud keturunan? Ya lihatlah keturunannya. Ada orang Langsa di sini. Ada orang Langsa. Jadi di Langsa Bu Ima, juga ibu-ibu yang lain ya, karena saya itu ada toko emas terkenal sekali di sana. Toki emas kaya sekali, rumahnya itu macam pendopo rumahnya ya. Terus dia cari menantu toko emas lagi, toko emas yang paling besar di Lok Sukun lagi. Saya bilang ke seorang tengku ini kepercayaan dari toko emas ini. Kasih tahulah, masa orang kaya seperti itu cari menantu yang kaya lagi, carilah orang-orang miskin supaya terbantu ini ya kehidupannya. Saya bilang seperti itu kan. Lanjut. Kali coba, rupanya sudah pernah dicoba. Dia sudah pernah cari untuk anaknya yang pertama menantu dari orang miskin. Tujuannya untuk membantu. Apa katanya? Han ilup sambung. Apa maksudnya han ilup sambung? Enggak nyambung rupanya. Jadi begitu misalnya ada acara di rumah besannya, ya sambutannya mungkin biasanya dia di rumahnya itu. Saya cuma lihat video dan fotonya saja, foto rumahnya, foto karena saya melihat memang betul-betul seperti istana rumahnya ya di Langsa. Tetapi rumah besannya itu padahal sudah dibantu buatkan, tapi ya mungkin nanti kalau dia datang ke rumah itu jamuannya pun tidak menimbulkan selera makan begitu ya. Istri pun yang orang kampung dan tidak berpendidikan ini tidak bisa melayani suami layaknya melayani seorang anak orang kaya begitu ya. Itulah katanya hani ilup sambung. Sehingga untuk anaknya yang berikutnya dicarilah anak toki emas juga dari Lok Sukun, dari kampung saya ya. Jadi sama-sama toki emas akhirnya ya. Toki emas berjumpa dengan toki emas akhirnya ya.
Ini sudah bisa ya? Sudah. Bisa Pak, cuman ini filenya kayaknya nggak ada. Filenya nggak ada. Ya, nggak terisi. Oke lah. Salah Pak. Lewat. Oke. Atau nanti saya. Enggak duit. Isinya lain. Astagfirullah. Coba ditekan sekali, Pak. Tidak ada. Untung tidak terbuka yang macam-macam. Kalau terbuka rahasia saya ini kan bahaya. Oke. Mohon maaf, Bu ya. Kayaknya flash disknya tertukar. Boleh. Ya, mohon maaf ya. Ya. Yang saya khawatirkan dengan tidak terbukanya flash disk tadi, tahu Bapak Ibu? Saya sudah buat pantun. Kayaknya pantun. Dan pantun itu nggak saya hafal. Karena memang pantun saya karang sendiri dan capek sekali mikirnya. Berarti bisa ada angkatan kedua Pak. Ada angkatan selanjutnya. Malah ada ujungnya itu yang saya nggak dapat, Bu. Nggak nyambung ujungnya itu ya. Iya, nggak AB ya. Pulang istri saya kemarin antar anak ngaji. Kenapa, Bi? Sedang buat pantun. Dia bilang. Terus ini nggak nyambung, ini gimana kalimatnya? Ditambah sama istri saya. Nggak nyambung juga, tapi ya namanya istri sudah menambahkan menghargai. Saya bilang, terima kasih. Saya bilang begitu kan, padahal ya. Iya. Jadi nanti kalau akhir sesi ini tidak saya tutup dengan pantun itu karena flash disknya tidak bisa terbuka ya. Gitu ya. Ya. Jadi tadi sudah ada apa tadi? Lihasabiha. Kemudian 5 liha. Nah, 5 liha. Nah, jadi 5 liha ini ya mungkin tadi kayaknya ini contoh yang ketiga ini cocok ya. Ya, 5 liha. Jadi kadang-kadang, tapi ingat ya, penekanannya ini sebenarnya lebih kepada wanita dalam memilih suami, bukan laki-laki dalam memilih istri ya. Ini lebih. Walaupun dua-duanya penting. Nah, kemudian yang terakhir apa? Walidiniha. Tetapi dari itu semua yang paling penting apa? Itu adalah agamanya. Oleh karena itu para ulama ketika menyimpulkan bagaimana sukufu ini, kafaah ini diimplementasikan, maka ulama berbeda-beda. Tidak semuanya sama. Kalau mazhab Maliki itu cukup yang penting ketakwaan saja, ya. Ketakwaan. Kalau sudah ketakwaan, nah itu sudah masuklah semuanya. Nah, jadi yang penting takwa, cari pasangan itu yang bertakwa. Nah. Tetapi kalau Abu Hanifah, sebagai imam yang paling senior lah di antara 4 imam mazhab ini ya, itu banyak sekali. Yang pertama tentu saja apa? Agamanya tadi, ya, agamanya penting. Dan ini semua yang takwa itu tadi juga masuk agama, ya. Kemudian yang kedua apa? Merdeka. Ini merdeka mungkin kalau dalam bahasa kita ini tidak terlalu relevan lagi, Pak ya. Kenapa tidak terlalu relevan? Karena kita di zaman sekarang ini memang sudah tidak ada lagi budak, ya. Budak tidak ada lagi. Anak-anak sekarang kalau bicara fikih kita sebut pertama Islam, kedua merdeka, ketiga balik. Nggak paham dia merdeka itu apa. Kenapa tidak paham? Iya, karena memang konteks sekarang ini tidak ada lagi perbudakan, begitu ya. Nah, tetapi di zaman ketika fikih klasik itu disusun, istilah merdeka ini penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena ini akan berimplikasi, punya efek terhadap
status dari anak yang dilahirkan. Ya? Ada juga untuk budak. Masih ada budak sekarang ya? Tetapi mungkin ilegal ya? Ya. Ilegal. Kalau zaman dulu memang budak itu legal. Sekarang Yang orang tua yang jual anaknya, Pak. orang tua jual anak itu ilegal, Pak. Ilegal. Tapi zaman dulu budak itu memang legal. Menjual budak itu sah. Walaupun Islam menganjurkan supaya meminimalisir perbudakan. Jadi yang namanya budak itu bisa dihadiahkan, bisa ditukar, bisa diperjualbelikan. Kan begitu dulu ya, bisa juga dibebaskan. Malah hukuman-hukuman dari Nabi itu dulu sering dalam bentuk pembebasan budak ya. Nah, di samping tadi kemerdekaan apa? Status sosial. Nah, termasuk profesi dan kekayaan. Nah, kenapa ini disebutkan? Ya, kita tahu Abu Hanifah ini kan seorang pedagang ya. Nah, beliau tahu betul ini. Bagaimana kalau sekiranya kalau di zaman sekarang kalau pedagang toki grosir misalnya, kalau cari istrinya dokter, wah kayaknya seperti kata Bapak tadi misalnya ya, harus suruh berhenti kayak satu orang bekerja kan begitu ya. Nah, disuruh berhenti. Nah, karena tadi apa? Iya, profesinya tadi tidak saling tidak bisa saling mengisi, ya. Kalau Jaki profesinya apa? Saya guru honorer. Guru honorer. Kalau Dinda? Masih mahasiswa. Wah, guru sama mahasiswa itu memang klop betul itu. Ya, iya, guru mahasiswa. Pernah mengajar di kelas Dinda? Oh, tidak ya? Nah, ya, itu masih nyambung kan? Nah. Kalau Bapak profesinya apa, Pak? Bapak profesinya apa? Dosen terbang. Dosen terbang. Nah, dengan dosen yang nggak terbang, bisa juga itu. Nah, artinya masih ini kan? Nah, atau dengan pramugari bisa juga. Ketika misalnya dosen ini jumpa pramugari, kan masih nyambung itu ya. Ya. Ya, artinya kan ya sama-sama terbang. Artinya masih nyambung. Kalau Ibu apa profesinya? Ya? Ya PNS apa Bu? BKKBN. BKKBN ya. Kalau Bapak Kemendikbud. Kan masih ini ya. Kalau Ibu? Sama juga Pak dari BKKBN. Oh, ini ada ini ya, karena ini juga saya lihat BKKBN. Oh, memang ini ya, apa namanya, undangan dari sana ya? Khusus ya? Iya. Iya. Ini mahasiswa ya? Oh, mahasiswa. Mahasiswa juga. Kapan rencana menikah? Kapan dilamar Pak? Calon sudah ada? Belum. Ini? Sudah. Tapi belum, tanggalnya belum ya? Jangan-jangan tahunnya pun belum. Iya. Segera ya? Iya. Iya, masih nabung. Jangan banyak-banyak ajak ke kafe, nongkrong di kafe, menguras tabungan calon suami ya. Jangan ini. Iya. Mahal-mahal sekali sekarang kafe sekarang. Anak-anak sekarang nongkrongnya di Huku, padahal mahal sekali. Ya. Pesan minumnya sedikit, harganya 18.000. Pesan saja, kalau saya itu ke warung tuh kopi pancung nggak pakai gula, 3.000. Nah. Iya. Oke ya. Nah, kemudian apa lagi tadi? Monitor tuh bisa matiin. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga hampir sama dengan Imam Abu Hanifah ya. Nah, jadi yang Imam Hambali juga hampir sama. Yang agak berbeda hanya Imam Malik saja tadi sedikit. Nah, tapi intinya apa? Semua bertujuan agar pasangan suami istri ini punya keserasian. Ketika dikatakan serasi dari segi harta, serasi dari profesi, itu bukan berarti harus tentara menikah dengan tentara, polisi dengan polisi, guru dengan guru. Tidak seperti itu, ya.
kalau yang kaya dengan kaya enggak mesti nanti semua harus keluarkan laporan harta kekayaannya, lihat atau buku tabungannya keluarkan print. Tidak mesti seperti itu. Tetapi kira-kira ya cocok lah begitu ya. Cocok, tidak terlalu timpang. Jangan nanti istrinya terlalu kaya, suaminya terlalu miskin dan tidak ada kelebihan di aspek lain. Boleh saja misalnya istrinya terlalu kaya dan cantik misalnya, suaminya miskin tapi dia pendidikan S2-nya di Australia, S3-nya di Jerman misalnya, kan begitu kan? Nah, jadi ada aspek lain yang bisa menutupi kekurangannya. Ya. Bu, ini kalau sudah ditegur saja nanti Bu ya. Oke, Pak, silakan lanjut, masih bisa. Masih ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di zaman sekarang pertanyaannya, anak-anak sekarang enggak anak-anak juga sih ya, atau remaja sekarang lah ya, ketika akan menuju ingin membina mahligai rumah tangga begitu kan, apakah masih mempertimbangkan kafaah ini? Ini siapa namanya tadi? Eda ada mempertimbangkan calonnya yang sekufu enggak? Yang sekufu ya. Berarti kalau yang sekufu dengan Eda ini yang bagaimana? Kalau kita mau dari saya pribadi, yang menentukan sekufu itu setidaknya setara dengan kita dari segi ilmu, harta, dan juga fisiknya. Tinggi Eda berapa? Keluarkan apa? 120-an. 140-an. 45? 42. Berarti kalau dapat yang 143 sudah boleh ya? 143. Kalau bisa lebih tinggi, Lebih Pak, tinggi. daripada saya. Iya, artinya 150 ke atas. jangan yang 139 lah, kan begitu kan? Iya, itu dari segi. Iya. Berarti dari sisi apa tadi? Dari segi materinya, Materi, pengetahuannya, fisiknya. Mau yang setara atau semua yang lebih? Yang lebih kaya dari Eda, yang lebih tinggi dari Eda, yang pendidikannya juga lebih tinggi dari Eda. Baik. Kalau dari saya pribadi, kata saya mau mencari pemimpin rumah tangga, saya cari yang lebih baik daripada saya. Kalau bisa, kan? Kalau bisa. setidaknya. Tapi kalau minimal sekali, ya yang setara. Yang setara ya. Cuman itulah nggak ada laki-lakinya di sini. Kalau ada langsung saya tanya siapa yang siap di sini kan. Kalau saya tanya ke yang syuting nanti kan bahaya juga kan. Nah, sebentar, maaf ya. Yang syuting sudah berkeluarga? Anak 1 umur 7 bulan. Sudah Pak ya? Sudah. Saya Ya. saya hampir bertunangan. Astagfirullah. Tapi jangan berkecil hati Eda, ya. Pokoknya kuliah di mana Eda? Di UIN Psikologi, Pak. UIN Psikologi. Saya juga di UIN. Nanti sekali-sekali jumpai saya. Atau jodoh saya. Jangan dengan saya jodohnya. Maksudnya saya buka jalan gitu kan. Jangan. Kalau ini di ya gimana? Ini kan sudah punya calon ya? Calon yang sudah siapa namanya tadi? Yang sudah Ipah punyai ini kira-kira sekufu nggak dengan Ipah? Artinya akan sekufu gitu. Insya Allah akan. Kalau insya Allah tuh biasanya kan akan datang gitu kan. Kalau sekarang belum sekufu begitu. Udah ya. Udah. Ya. Kalau ibu? Saya belum berkeluarga. Belum. Apa? Calon sudah punya Bu? calon pernah dulu punya nolak sih Pak. Oh gitu. Tapi ibu carinya ada pertimbangan harus sekufu tidak? Enggak, saya gini, saya yang penting itu dia akhlaknya baik, Akhlaknya sama baik. agamanya itu juga. Oh. Gitu. Terus Agamanya kalau kita di sini tentu kalau bicara agama kan bukan bicara
Islam kan begitu kan? Karena semua kita Islam kan begitu. Tapi kalau bicara agama berarti bicara ya yang soleh kan begitu ya. Ya. Taat kan begitu kan? Ya yang salatnya nggak bolong-bolong kan begitu itu maksudnya ya. Oke. Ya ini lah maksudnya lagi ini juga. Lagi usaha Bu ya? Iya. Doa juga rajin Bu. Itu yang paling penting. Kalau ini belum iya memang saya tahu. Maksudnya calonnya sudah belum ya? Belum. Ini sudah? Sudah berkeluarga? Sudah berapa lama keluarga? Saya pikir tadi mahasiswa juga ini. Iya, di mana? Masih muda ya Pak? Iya masih muda, kelihatan masih muda. Iya. Sudah 4 tahun Pak. Sudah 4 tahun. Berarti sudah punya anak? Belum. Oh belum. Ini makanya masih muda karena belum punya anak ini. Kalau sudah punya anak nanti sudah mulai ganti pampers, bangun tengah malam, kan? Sudah ya. Ya. Oke. Suaminya tapi sekufu ya? Enggak. Alhamdulillah sekufu ya. Kalau ibu ini? Proses mau apa ya? Menikah ya? Menikah. Ya. Sudah dapat calon yang sekufu ya? Insya Allah. Ibu ini? Proses mau menikah juga. Kenapa nggak diajak kemari calonnya? Nggak di sini. Di mana? Di Medan. Oh di Medan. Ini kalau ibu ini dari mana? Dari Aceh Besar. Aceh Besar. Calonnya di Medan. Ya. Kalau beda daerah itu sekufu tidak? Misalnya orang Aceh menikah dengan orang Medan itu sekufu tidak? Ya itu tidak dibicarakan dalam ini ya. Karena ya tidak ada ulama mempermasalahkan misalnya asal itu ya. Jadi kan tadi kita sebutkan kan nggak ada ya. Yang ada apa tadi agama kan begitu ya. Kemudian apa nasabnya kan begitu ya. Kemudian merdeka tadi merdeka maksudnya bukan budak kan begitu kan. Oke berarti ini. Kalau ibu ini? Di mana kuliah? Belum berkeluarga ya. Calonnya sudah ada? Belum juga ya. Tapi kalau nanti datang tiba-tiba ini pas keluar tiba-tiba ini misalnya apa dulu yang dicek? Siapa namanya? Nur Habibah. Apa dulu yang dicek dari calon ini? Ada yang nembak lah ini mau nembak Habibah. Keluarganya Pak. Keluarganya dulu. Harus keluarga yang berhubungan baik dengan dia gitu, menjaga hubungan baik dengan keluarga. Oh, harus ke rumahnya lah, ya. Karena kalau ini kan nanti tinggal dia bilang, oh saya baik dengan. Tapi maksud keluarganya ini bukan, oh saya nggak mau sama anak yatim, misalnya bukan begitu kan? Enggak juga ya. Kalau ibu sudah lama berkeluarga Bu ya? Berapa tahun Bu? 23 tahun. Kan sulit sekali bertahan 23 tahun kalau sekiranya tidak sekufu kan gitu kan. Nah, berarti sebelum menikah ibu dulu ada pertimbangan bahwa ini calon yang datang ini harus sekufu. Ada ya, memang mempertimbangkan itu Bu ya. Oh iya. Nah, sekarang adik-adik di sini yang belum menikah ada nggak mempertimbangkan bahwa saya nanti kalau menikah ini yang datang pasangannya harus sekufu? Ada tidak? Ada. Sekiranya yang datang tidak sekufu, apa yang Anda lakukan? Apa phone friend? Kalau dulu kan ada ini ya. Oh salat istikharah ya. Kayaknya Dinda nggak usah jawab lagi kayak ini kan. Atau ada ini masih istikharah nggak dengan ini? Enggak, kebetulan udah dilamar. Udah dilamar? Udah ada Pak. Sudah ya. Kalau ini istikharah dulu itu kalau yang datang itu menurut siapa namanya tadi? Menurut Nela kayak ini nggak sekufu dengan saya ya. Nggak sekufu. Kalau Nela
Sekufu yang paling Nela pertimbangkan apa? Kalau Nela dari segi agama, tapi kesolehannya itu kan nggak pernah tinggal sholat, sama pengen itu yang hafiz Quran gitu. Oh, yang hafiz Quran. Harus lebih dari Nela. Nela hafal Quran? Insya Allah. Jadi sama-sama sefrekuensi itu. Frekuensi. Oke. Sekarang mahasiswa? Ya, di hukum keluarga. Oh, mahasiswa hukum keluarga. Kayak Nela nih cocok jadi pemateri. Iya. Ibu-ibu dari BKKBN ini nggak usah saya tanya ya, kayaknya lebih paham nih tentang ini ya. Ibu ini dari mana? Mahasiswa juga, ya? Oh, sudah ini ya. Ibu ini DP3A ya. Saya beberapa kali ke DP3A untuk antar mahasiswa magang ya. Tapi kali ini karena telat balasannya surat balasan magang, jadi kami tidak kirimkan ya. Tidak jadi ini. Oke. Sudah berkeluarga Ibu? Ibu ini belum. Oke. Tapi calon sudah ada. Sudah ada calon ya? Ragu ya. Apa belum mantap kayak ya? Atau karena tidak sekufu calon yang datang? Oh, belum ya. Kalau Latifah sekufu ya? Sekufu insya Allah. Sekufu. Segi apa yang Latifah lihat bahwa ini memang calon saya ini sekufu dengan saya? Pendidikan. Latifah S1, S2, S3? S1. Berarti yang datang ini S1 juga. Ya, artinya setara atau lebih tinggi kan begitu kan? Ya. Kalau ini mahasiswa juga? Mahasiswa di UIN Arani. Iya, UIN Arani maksudnya di prodi apa? Di pasca sarjana. Oh, pasca sarjana, mahasiswa S2 ya. Kalau nanti yang melamar mahasiswa S1, bukan mahasiswa S1, tapi maksudnya dia tamat S1 dan nggak ada niat untuk kuliah S2, mau? Berarti pendidikan itu tidak menjadi pertimbangan, siapa nama tadi? Desi ya. Jadi pertimbangan Desi apa? Setidaknya minimal dia lulusan S1. Oh, minimal S1. Berarti pertimbangan juga, tapi S1 sudah boleh kan gitu ya. Kalau datang anak SMA nggak mau ya? Oke. Kalau Ibu? Saya juga mahasiswa pasca sarjana. S2 juga, S2. Calonnya atau suaminya? Belum ada. Itulah carinya nanti yang nggak mesti S2 atau? Iya, nggak mesti. Nggak mesti ya. Kalau Ibu Nurhayati? Iya, saya sudah tahu Bu karena. Ya. Nanti kita belajar lagi tentang sekufu ini sama Bu Nurhayati. Karena Bu Nurhayati ini punya apa tadi? Hadih Maja ya. Diulang sekali Bu, Hadih Maja biar. Karena saya pantun saya nggak ingat lagi itu. Sikufu wahid. Sikufu wahid. Tidro me piku, tidro me apit. Artinya Bu. Coba. Artinya itu harus kafaah. Maksudnya antara pliu dengan apit itu sama-sama butuh. Tanpa ada apit, tidak ada pliu. Apit itu apa? Apit itu alat untuk membuat pliu apa? Pemeras. Itu diperas minyak. Beras minyak kelapa. Minyak kelapa. Dari kelapa masukkan pliu. Masukkan dalam apit, nanti dihimpit, keluarlah minyak. Maksudnya dua-duanya laki suami istri itu saling melengkapi. Yang satu pliu, yang satu apitnya. Nah, kan? Minyak. Ya. Cobalah lihat ini. Kita dapat ilmu dari pengalaman Bu Nurha ya. Kasih aplaus yang paling meriah untuk Bu Nurha ya. Ya, jadi itu tadi terkait dengan pertimbangan ya remaja dalam memilih pasangan yang sekufu. Jadi meskipun sekufu ini bukan sesuatu yang wajib ya. Maksudnya secara hukum Islam ya, bukan sesuatu yang wajib, tetapi ini sesuatu yang sangat dianjur. Kenapa sangat dianjurkan? Ya, karena tadi dalam menjalani bahtera rumah tangga, kalau sekiranya han ilup sambung, itu pasti nanti akan terjadi hal-hal yang
Tidak diinginkan. Nggak ada kenyamanan. Nggak pede. Pergi kondangan nggak berani bawa suami. Karena suami pakai sandal jepit. Sementara dia pakai pakaian brokat. Jilbabnya jilbab apa tadi? Iya. Buttons, nggak tahu saya ini menyebutnya ya. Tapi ada Ustaz, dekat rumah saya ada gitu. Ada seperti itu ya? Iya banyak. Istrinya dosen di Usia, udah doktor, profesor lagi. Suaminya di Dosmir kerja. Kerja resmi. SMA sama. Tapi rumah tangganya aman damai ya? Aman aja. Ya alhamdulillah. Kalau memang seperti itu, kan begitu kan? Tetapi bayangkan kalau sekiranya tidak seperti itu, sebaliknya. Dan ini bukan cerita yang dibuat-buat, ya. Makanya dulu turun ayat Al-Quran terkait dengan sekufu ini. Turun ayat Al-Quran dalam surah An-Nur itu ya. Asbabul wurudnya itu apa? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya seorang anak angkat. Siapa nama anak angkat Rasulullah? Ya, Zaid bin Harisah. Latar belakangnya Zaid bin Harisah ini apa? Anak dari kepala suku yang lainnya. Bukan. Zaid bin Harisah ini budak. Kalau budak ini, itulah lawan dari merdeka yang kita sebutkan tadi ya. Jadi kalau budak ini, kalau dalam hukum Islam klasik, posisi budak itu setengah dari manusia. Paham maksudnya setengah manusia? Dia bukan barang, tetapi juga ya seperti barang. Bisa diperjualbelikan, bisa ditukar, bisa dihadiahkan. Kan begitu ya? Bisa dipinjam. Bahkan ada kewajiban-kewajiban yang untuk orang merdeka wajib, mereka nggak wajib. Misalnya laki-laki budak itu nggak wajib pergi sholat Jumat. Nggak wajib pergi sholat Jumat. Perempuan budak boleh digauli di luar istri yang 4 tadi. Kan gitu kan? Boleh digauli. Coba bayangkan. Boleh dipakai. Itulah status daripada budak. Nah, jadi Zaid bin Harisah ini seorang budak. Ya. Tapi dia sudah diangkat menjadi anak dari Rasulullah SAW. Jadi statusnya terangkat. Terangkat sebagai apa? Anak dari, ya. Kan bangga kan? Jadi anak angkat Rasulullah. Nah, di sisi lain Rasulullah juga punya siapa? Anak dari bibinya. Kira-kira kalau sekarang ini kalau anak dari bibi itu apa kita bilang ya? Ponakan ya, apa kita? Ya? Sepupu ya? Kalau sepupu ini ya, ponakan ya, apa kita sebut ya? Nah, ingin dinikahkan. Jadi Zaid melamar siapa? Siapa nama perempuan tersebut? Siapa namanya? Sudah lupa. Ujungnya Jahsi ya. Siapa? Binti Jahsi siapa namanya? Ya. Intinya ya Zainab ya, binti Jahsi ya, Zainab binti Jahsi. Nah, Zainab ini sebenarnya dia nggak suka, nggak mau. Tetapi karena turun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa tidak sepantasnya seorang perempuan baik-baik, seorang perempuan mukmin dan seorang laki-laki yang mukmin yang beriman kepada Allah, apabila sudah ada suatu ketetapan lalu dia tidak mau mengikutinya. Dan barang siapa yang melakukan demikian, sungguh ia telah berbuat zalim, ya. Maka karena hal yang demikian, Zainab mau tidak mau apa? Dia pun menerima lamaran dari Zaid bin Harisah tadi. Tetapi dalam perjalanannya ya
karena ini pun dia merasa dari keturunan bangsawan, kan begitu ya, dari keturunan ya keluarga Nabi, sedangkan itu hanya budak yang jadi anak angkat Nabi. Rumah tangganya singkat cerita tidak bahagia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Berpisah, cerai. Nah, cerai ya. Ujungnya Zainab ini jadi siapa? Menikah dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Nabi. Nah, ujung-ujungnya Zainab ini menikah dengan Nabi. Nah, dan ini lain lagi tujuannya karena memang Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa menikah dengan istri anak angkat itu hukumnya boleh, ya. Nah, jadi begitu. Jadi rahasia di balik hukum itu juga kita harus tahu. Jangan nanti dikira padahal ini dia sedang incar Nabi, kan begitu kan? Nah, jadi itulah ya. Nah, iya, jadi ini intinya apa? Karena tidak adanya keserasian, karena tidak adanya kesepadanan, karena tidak sekufu, maka rumah tangga menjadi tidak harmonis. Akhirnya pisah. Ya. Makanya Nabi pun ketika ada sahabat yang nikah kadang tak Jabir. Nah, pernah kan Nabi tanya ke Jabir bin Abdullah, "Jabir, kamu mau menikah ya?" "Iya benar Rasulullah." "Dengan siapa kamu menikah? Gadis atau janda?" Kan tanya Rasulullah ya. Apa jawab Jabir? Dengan janda. Dia menikah dengan janda. Kira-kira kalau seorang perjaka menikahi janda, itu sekufu tidak, Pak? Sekufu tidak? Dari status sosial lah. Kalau menurut saya status sosial itu tidak ini, Pak. Tidak bisa membeda-bedakan status sosial. Artinya itu nggak jadi masalah ya? Jadi masalah. Dia punya agama dan jujurlah baik. Ya. Karena Rasulullah sendiri pun perjaka menikah dengan Khadijah yang janda. Nah, kan begitu kan? Tetapi apa komentar Rasulullah ketika Jabir menjawab bahwa dia akan menikah dengan seorang janda? Apa kata Rasulullah? Sebaiknya jangan menikah dengan janda. Nikahilah gadis supaya kamu bisa bersenang-senang dengannya dan dia bisa bersenang-senang denganmu. Nah, kan itu kata Nabi ya. Nah, lalu Jabir bilang, "Bukan begitu Rasulullah. Ayahku baru saja ditinggal mati oleh istrinya." Artinya mama Jabir ini meninggal. Sementara adik-adikku ini masih kecil-kecil. Tidak ada yang merawat. Nggak ada yang masak, kalau bahasa sekarang nggak ada yang cuci baju, ya, nggak ada yang ganti pampers, nggak ada yang apa lagi, antar ke TPA mungkin ya, kalau dengan bahasa. Nah, maka dengan menikahi janda, saya berharap. Tapi bagusnya janda yang ditinggal mati suami. Ya, janda yang ditinggal mati suami ya. Itu juga misalnya lakinya yang ditinggal mati oleh suami. Jangan janda cerai gitu ya. Iya. Ya. Jadi alasan Jabir memilih janda ini apa tadi? Karena dia punya adik yang masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil. Dia berharap dengan menikahi janda akan ada pekerjaan-pekerjaan domestik yang bisa tercover atau dihandle oleh istrinya ini yang janda. Sudah pengalaman ya, menangani ya, mempersiapkan mungkin lauk pauk, mempersiapkan pakaian, mempersiapkan ya pokoknya kebutuhan rumah tangga, bukan cuma untuk dia tapi juga untuk keluarganya, adik-adiknya dan ayahnya. Begitu kan? Nah, jadi bukan jadi masalah gadis atau janda itu dengan perjaka dan duda. Tidak ada masalah selama memang rumah tangganya itu bisa akur.
bisa cocok, bisa serasi. Tetapi bayangkan kalau sekiranya gara-gara menikah dengan janda, laki-laki jadi kewalahan, dibuat seperti anaknya, dibuat seperti adiknya misalnya, kan bisa masalah juga nanti kan. Ini akan menjadi ya tidak serasi, bisa timbul cekcok. Begitu ya. Nah, kemudian dari cerita tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa meskipun kafaah ini bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi ini sangat penting untuk dipertimbangkan oleh siapa saja yang akan menjalin hubungan pertemanan atau hubungan untuk menjalin hubungan dengan calon pasangannya. Tentu saja maksudnya adalah pasangan suami istri. Agar apa? Agar nanti menimbulkan kecocokan, menimbulkan keserasian, ya, dan menimbulkan kesetaraan. Ya. Di zaman sekarang, tantangan untuk mewujudkan pasangan yang sukufu itu ada, meskipun tidak selamanya, pasti ada. Kadang-kadang kita tidak bisa mencari pasangan sesuai dengan spek yang kita harapkan. Mungkin kita sudah atur, nanti saya akan cari calon suami yang tinggi besar, berbulu dada, bergigi emas misalnya ya. Apalagi yang tapi rupanya sudah tinggi besar, giginya tidak emas, kan begitu kan? Lihat bulu dadanya pun nggak bisa, gimana kita tahu orang ada bulu dada atau tidak, kan begitu ya? Kemudian nanti yang laki-laki cari istri, nanti calon istri yang tinggi kutilang ya, kurus tinggi langsing ya. Pendidikannya yang hafizah 30 juz misalnya ya. Jago masak, yang punya kemampuan mencuci 3 ton sehari, seperti itu kan. Mana ada mesin cuci saya tidak mampu, kan begitu ya. Dapat hafizah 30 juz, jangankan masak, goreng mata sapi saja hangus ya. Itulah karena tidak mungkin kesempurnaan itu ada pada satu orang. Setiap orang pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan kalau ada yang semua kelebihan pada orang tersebut, kayaknya itu bukan jodoh kita. Kenapa? Karena kita penuh dengan kekurangan. Kan begitu kan? Nah. Dan kalau ada yang spek-spek yang kita sebutkan tadi, ternyata kita tidak miliki itu, lalu jadi, maka yang menderita adalah pasangan kita, karena kita bukan pasangannya yang sekufu. Nah, begitu kan? Nah, oleh karena itu, sekufu itu tidak menjadi alasan satu-satunya di dalam menjalin hubungan suami istri. Tetapi yang paling penting apa? Terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas kita, untuk menyesuaikan diri kita, untuk beradaptasi dengan situasi yang kita hadapi, untuk saling memahami. Bayangkan ketika suami istri atau ketika masa pacaran mungkin semua aman-aman, adem-adem. Begitu sudah menikah, sudah cekcok. Sudah terlihat ini salah, itu salah, ini kurang, itu kurang, ya. Iya. Kalau dulu ngomongnya lemah lembut, sekarang lawan lembut apa?
lemah kasar sekarang berarti ya. Nah, jadi coba ya. Nah, jadi coba. Nah, tetapi bagaimana juga? Nah, itulah berarti saling memahami, saling memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, menyesuaikan diri, beradaptasi, terus saling memahami apa yang disukai oleh pasangan kita, apa yang dibenci oleh pasangan kita, apa yang membuat pasangan kita bahagia, apa yang membuat pasangan kita ya. Nah, jadi itulah penyesuaian itu. Jadi mungkin banyak juga orang yang menikah atau terlanjur menikah dengan pasangannya yang di awal itu sebenarnya tidak sekufu, tapi itu tidak melanggar agama. Tetapi usaha untuk mensekufukan diri, menyepadankan diri itu sangat penting. Agar apa? Ya, agar rumah tangga ini harmoni, ya, serasi, kemudian juga saling memahami sehingga terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kalau apa ada tanya jawab Bu ya? Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kita hari ini. Sesi kali ini kita buka sesi baik teman-teman, alhamdulillah materi kali ini memang langkah awal kita ya dalam membentuk keluarga yang pastinya kita memilih pasangan yang sekufu, walaupun itu bukan syaratnya ya Pak ya. Baik, untuk sesi ini kita buka 3 pertanyaan dulu. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya dengan depan saya. Ayo silakan. Yang mana dulu? Ayo. Ini nggak ada yang mulai nih. Oke, Bapak silakan Pak. Terima kasih Ibu Moderator. Kawan-kawan sekalian, sangat menarik nih materi dari Pak Bukhari. Baik Pak, saya mau bertanya, ada sebuah kasus. Ini yang saya alami sendiri Pak. Jadi kan ini kita udah menikah gitu. Jadi jumpa balik dengan pacar lama Pak. Ya. Jadi pacar lama ini ya dia sudah janda kebetulan. Jadi dia ngajak selingkuh Pak. Nah, itu udah berapa kali saya tolak, tetap di WA juga. Ayo kita ke Sabang, bilang. Tiap hari ajak ke Sabang. Nah, mungkin gimana permasalahan itu Pak bisa selesai gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu 2 pertanyaan lagi nih Pak ya, biar sekalian jawab. Ada lagi yang depan saya? Ayo. Ini. Jangan. Oh, kalau nggak ada yang depan kita kasih yang sebelah kanan lagi ya. Ayo, oke, silakan. Baik, saya berdiri aja ya biar nampak. Izin Pak mau bertanya, sebenarnya titipan juga dari teman ini. Ada beberapa teman saya juga, mereka sudah menikah. Nah, yang kita tahu jodoh itu sehidup semati, tapi nyatanya jodoh ada yang setengah jalan langsung mati kan, atau bahkan ditikung gitu kan. Nah, sebenarnya gini, kita mau tahu gimana kriteria jodoh kita itu seperti apa. Kita bisa bertanya ke keluarga terdekatnya atau orang percaya dia maupun guru dia. Tapi di tengah perjalanan di dalam pernikahan, ternyata itu timpang dari apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Gitu Pak. Nah, alhasil mereka ini berpisah atau mungkin bertengkar seumur hidup gitu kan, sampai berefek kepada anak-anaknya. Jadi itu bagaimana cara kita untuk memastikan kembali supaya jodoh ini jadi seumur hidup semati gitu, jangan hidup setengah mati gitu. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Siapa namanya tadi? Aida. Baik, terima kasih. Satu lagi, ayo. Sebelah kiri nih. Nggak ada? Oh Ibu. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengingat yang tadi kafa'ah atau sepupu,
Ini saya bawa lagi ke adab orang Aceh, Ustaz. Kalau nanti ditanya dengan orang tua si gadis, bagaimana calon menantu ibu? Orang tua ini menjawab, lo yang penting ditem pajuh bungan ditem semayang, mau salat dan mau mencari nafkah. Pajuh bu itu artinya dia mau harkat, mau mencari rezeki, bukan malas. Kemudian mau salat itu artinya agamanya bagus, takwa. Cuman itu. Nah, sedangkan yang lain-lain, apakah Ustadz sudah include di situ? Mungkin ada teman-teman yang ingin penjelasan. Ini saja. Baik, terima kasih Ibu. Kepada Ustadz kita persilakan menjawab 3 pertanyaan. Iya, ini sebenarnya kalau Bu Nur Hayati ini nggak perlu dijawab ini yang terakhir ini ya. Justru kalau saya lihat ini pengayaan ya, pengayaan. Iya, jadi yang pertama tadi Pak apa tadi namanya? Pak enggak, Bapak, nama Bapak nama Pak Mirzal ya, Pak Mirzal ya. Ya, ini membuktikan bahwa karisma Pak Mirzal ini masih apa ya, masih artinya sisa-sisa kejayaannya masih ini ya. Ya. Tapi kalau saya nggak tahu jawab itu Pak ya, karena apa ya, gimana saya jawabnya? Nanti biar Bu Nur Hayati lah yang jawab ini ya. Karena itu kalau persoalan selingkuh, saya 3 tahun bertugas, jadi di Mahkamah Syariah Banda Aceh itu kan ada namanya pos bantuan hukum ya, bagi masyarakat kurang mampu. Jadi yang mengisi pos bantuan hukum itu, kalau sekarang pengacara, tapi sebelum-sebelumnya itu yang mengisi pos bantuan hukum itu dosen dari Fakultas Syariah dan dari Fakultas Hukum Unsiah ya. Jadi saya di situ 3 tahun. Hampir 4 tahun, tapi tahun keempat saya mengundurkan diri ya. Saya di situ setiap hari Rabu, artinya mewakili Fakultas Syariah. Nanti hari Senin lain, hari Selasa lain, sampai Kamis dia dapat. Nah, persoalan yang paling banyak saya hadapi atau yang saya jumpai itu tetap masalah perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak ya, tapi yang paling banyak cerai gugat, yang paling banyak cerai gugat. Dan penyebabnya kalau sekarang ini, kalau akhir-akhir ini orang yang paling banyak bercerai itu gara-gara apa? Gara-gara sekarang ini. Ini judi online kalau sekarang ini. Yang paling banyak sekarang ini judi online. Tapi ketika saya 3 tahun yang lalu masih dasar, itu bukan judi online paling banyak, tapi gara-gara selingkuh. Itu yang paling banyak. Dan ini sangat miris ya. Sangat miris dan kadang-kadang di luar dugaan. Di luar dugaan bahwa kok ada perselingkuhan seperti ini. Semuanya melalui HP. Ada seorang suami datang dengan mertuanya. Kalau datang dengan mertuanya berarti yang selingkuh ini kan anak mertuanya kan? Meninggalkan anak, meninggalkan suami, pergi ke Pontianak hanya gara-gara kenalan dengan laki-laki lain melalui HP. Ke Pontianak. Ini tinggalnya di Lingki. Ini suami istri ini tinggalnya di Lingki ya. Mamanya sendiri mengecam perbuatan anaknya dan sangat kasihan kepada menantunya ini ya. Dan ini sering sekali kejadian hanya gara-gara melalui HP. Ada perempuan, tipikal perempuan, tentu tidak semua perempuan ya. Ada tipikal perempuan yang sangat mudah digombali, ya kan? Mudah sekali digombali, ya. Dipuji sedikit langsung terbang melayang, kan begitu kan? Iya. Dibohongi, apa? Kadang-kadang pujian itu bohong, tapi ya percaya, kan gitu ya. Nah, Pak Mirza jangan lakukan itu. Iya. Iya. Jadi jangan lakukan itu kalau ingin menyelamatkan rumah tangga.
Iya, blokir nomornya. Nah, selamatkan rumah tangga kita dan rumah tangga orang lain. Itu yang pacar lama ya, mantan ya, janda. Belum lagi yang coba lihat orang yang mengajak kita berteman. Misal saya sendiri banyak sekali ngajak berteman itu. Begitu kita cek namanya entah siapa-siapa, pakaiannya entah bagaimana. Bayangkan kalau kita iseng-iseng kita terima saja. Coba pernah nggak Bapak Ibu terima permintaan pertemanan seperti ini? Kan ada kan? Ada. Pasti ada. Messenger, macam-macam. Dan itu tentu saja mudah sekali sebenarnya. Jangan kita layani, itu saja sebenarnya. Jangan dilayani. Karena kalau dilayani pasti berlanjut. Pasti berlanjut. Walaupun mungkin niat berlanjutnya juga hanya iseng-iseng saja kan gitu. Iseng-iseng. Tetapi iseng-iseng ternyata nanti jadi banyak ya. Jadi kita juga hidup di lingkungan yang Bapak Ibu jangan mengira lingkungan kita ini jauh dari godaan-godaan seperti itu. Saya mungkin kalau Bu Imah tahu, saya dulu sebelum jadi dosen, saya ini WH provinsi. Jadi kalau dulu WH yang ada cuma provinsi Bu ya, belum ada WH kota, yang ada cuma WH provinsi. Jadi perselingkuhan itu kadang-kadang di luar dugaan kita. Di luar dugaan. Kadang-kadang kita nggak percaya. Kenapa tidak percaya? Kepala sekolah selingkuh dengan guru. Nginap di hotel. Suami bilang ke istrinya ada pelatihan di hotel. Istri bilang sama suami juga ada pelatihan di hotel. Latihan apa? Nah, kan begitu kan? Nah. Dan itu banyak sekali yang kita tangkap. Kalau misalnya yang kita tangkap itu ada mahasiswa sedang khalwat dengan polisi atau tentara, itu biasa, sering kita dapatkan. Ada yang macam-macam, seringlah mahasiswa tidak pulang ke rumah, terus kita dapatkan di hotel. Alasannya kenapa? Enggak dikasih masuk lagi oleh ibu kos karena sudah telat. Makanya nginap di hotel, katanya kan? Nah, itu banyak kejadian. Tetapi kalau yang guru misalnya, guru min, kepala sekolah min, nah kok bisa? Gitu kan? Dosen, mahasiswa, kok bisa? Kan begitu kan? Nah, itu yang di luar apa kita. Tetapi dulu teman saya tanya ke saya, itu yang PSK itu orang Aceh? Iya, saya bilang, sangha mungkin awak Aceh, katanya kan gitu kan? Enggak mungkin orang Aceh, katanya. Enggak mungkin. Kawan saya ini juga dosen di syariah ya. Enggak, kan awak Medan, katanya kan? Karena dalam bayangan dia ini kan yang banyak itu dulu kan biasa di Medan Bu ya, makanya ini di Medan. Karena saya juga dulu sekolah di Medan, makanya saya pesantren di Medan dulu. Jadi makanya saya tahu kalau di sana itu banyak memang ya PSK seperti itu. Nah, ketika saya bilang ini orang kita Aceh, dia sulit sekali percaya. Kayaknya ini nggak mungkin. Tetapi kenyataan sekarang, maksudnya setelah saya jadi WH, maksudnya saya jadi tahu betul bahwa malah lebih banyak orang Aceh daripada orang Medan. Nah, kalau orang Medan banyaknya di Medan kan gitu kan. Kalau di Aceh ini lebih banyak ya orang Aceh. Bahasa Acehnya lancar. Artinya dari segi bahasanya kita tahu dia bukan pendatang dari luar, tinggal di Aceh baru 5 tahun. Saya bukan, memang di Aceh. Memang sebahagian sudah cerai kan begitu kan, sebahagian mahasiswa, sebahagian tidak ada pekerjaan, sebahagian macam-macam. Nah, tapi lingkungan. Nah, yang bisa menjaga ini ya diri kita sendiri. Mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini misalkan jauh dari orang tua ya, jauh dari
Ya mungkin bukan berperilaku atau berprofesi sebagai PSK. Tetapi coba lihat sekarang ini betapa tidak nyamannya kita. Misalnya seperti kalau saya tinggal di Rukoh, di sepanjang Sungai Lamnyong itu ya. Coba lihatlah pemandangan seperti itu. Sangat memprihatinkan, memalukan. Kalau ada kita jalan dengan anak, kayaknya kita perlu kertas semen untuk balut muka anak kita supaya nggak lihat pemandangan-pemandangan yang aneh-aneh itu. Ngeri sekali pemandangan. Dan itu siapa pelakunya? Iya, mahasiswa, mahasiswinya berjilbab, mahasiswanya mahasiswa UIN, mahasiswa USK, macam-macam lah, gitu kan? Jadi tidak ada pengaruh. Oh ini UIN, oh ini pesantren, oh ini macam-macam. Saya dulu ketika pernah mengajar di lokal. Ini untuk ini kita Pak Mirsal, maksudnya bagaimana kita menjaga diri. Ketika cerita-cerita mengenai mahasiswa begini, mahasiswa, ada seorang mahasiswa, astagfirullah Pak, nggak mungkin lah begitu ya. Baru bilang astagfirullah nggak mungkin, tidak lama kemudian keluar di koran. Keluar di koran apa? Iya. Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi ternama di Banda Aceh melakukan pesta narkoba dan seks di hotel berbintang. Udah keluar di ini kan? Saya juga nggak nyangka dia. Tapi, nah, mungkin Bapak Ibu juga baca itu yang kejadian di Hermes kan? Gimana itu? Nah, ketika jumpa dengan saya tanya, karena hukumannya kan nggak penjara, cambuk kan selesai kan? Kan hukuman di kita itu kan cambuk sudah selesai kan? Apa katanya? Saya Pak dijebak katanya. Jadi ada yang ulang tahun, diundang, terus di situ sudah hadir apa yang hadir? Perempuan dengan penari ini striptis, penari yang apa itu? Telanjang ya? Nah, telanjang. Saya nggak tahu Pak, cuman kan pintu sudah dikunci. Saya pun karena tidak maksudnya sudah terlanjur tidak suka ya, nggak mau pun mendengar alasannya lagi ya. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu kemana, kayaknya sudah menghilang, sudah mungkin malu ya, mungkin sudah menghilang. Tapi inilah artinya lingkungan kita ini bukan lingkungan yang aman, tetapi terpulang kepada kita dalam menjaga diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi selain menjaga diri kita ya keluarga kita. Selebihnya kalau saya dosen ya mahasiswa saya juga ya menasehati ya, menegur lah. Anda juga begitu dengan teman. Kalau ada teman-teman yang aneh-aneh ya ditegur, dinasehati, diingatkan supaya tidak berlaku yang aneh-aneh. Itu belum lagi yang penyuka sesama jenis. Ya, itu kalau Pak Agustin banyak tahunya itu ya, terkait dengan itu. Kalau saya itu nggak tahu ya. Tetapi coba bayangkan sekarang ini kalangan lesbi ya, homoseksual banyak tidak di Banda Aceh? Banyak. Tapi kita tidak tahu. Yang tahu kan yang ditangkap saja, yang dicambuk kan itu yang kita tahu ya. Tetapi yang tidak ditangkap, yang tidak dicambuk itu kita tidak tahu. Nah, kemudian pertanyaan Eda tadi. Eda juga dalam memilih pasangan memang tidak ada jaminan. Orang juga tidak bisa menjamin. Jadi kalau di dalam istilah ibadah itu ada bid'ah ya. Dalam mazhab Syafi'i itu ada bid'ah hasanah. Kalau orang-orang Salafi anti dengan istilah bid'ah hasanah ya. Karena yang setiap bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar kan begitu kan. Nah, ini dalam hal apa? Ini juga ada istilahnya ghibah ini. Ghibah ini apa? Ghibah ini menceritakan aib orang lain, tetapi aib itu ada
Ada pada diri orang yang kita ceritakan. Kalau tidak ada namanya fitnah kan? Nah, ghibah ini dilarang. Tetapi, hanya dibolehkan dalam hal terkait dengan misalnya ada pertanyaan. Ini Eda dilamar oleh seseorang, seorang laki-laki lah ya. Laki-laki ini bukan Zaki yang jelas, ya. Ketika dilamar, terus track record laki-laki ini, Eda kan nggak tahu. Tanyalah ke Pak Mirzal. Pak Mirzal ini banyak tahu, karena Pak Mirzal ini ingatannya sangat kuat, jaringannya luas. Bahkan dia sama pacar lamanya pun masih mempertahankan komunikasi, kan begitu ya? Ya. Jadi tanya, Pak Mirzal ini tahu betul dengan calon ini, tahu kebiasaan-kebiasaannya baik, kebiasaan baiknya atau kebiasaan buruknya. Pak Mirzal ini boleh menceritakan kepada Eda, walaupun ini juga ghibah. Ini dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Dalam rangka apa? Menyelamatkan Eda dari iya. Eda sudah setengah mati cari calon agar bisa sehidup semati. Tadi katanya kan malah baru jalan setengah sudah mati katanya, gitu kan. Eda ini juga pandai berpantun. Eda bisa berpantun, coba kasih pantun. Enggak bisa ya. Harus ini. Iya. Iya. Jadi begitu Eda ya. Nah, jadi boleh kita selidiki, kita cari, dan kan biasa itu. Ketika ada seseorang yang kita tidak tahu melamar, misalnya anak saya dilamar, saya nggak tahu calon suaminya ini, saya kan pasti akan mencari tahu ya. Hanya si pulang gimana ya. Saya akan cari, kan begitu ya. Dan orang yang diminta informasi itu tidak boleh menyembunyikan. Walaupun itu adalah aib, walaupun itu adalah ghibah, karena ini bukan dalam rangka untuk ngerumpi, bukan untuk bukan. Tetapi ini karena ada sebuah hajat. Iya. Ada sebuah hajat yang membutuhkan informasi ini. Maka dibolehkan, ya. Begitu kira-kira Eda ya. Eda tadi ya. Eda. Jadi tapi tidak ada jaminan juga informasi yang diberikan tadi itu sudah pasti valid. Makanya kita disuruh fatabayanu, atau paling tidak informan yang kita pakai tadi itu adalah betul-betul terpercaya ya, siqah ya. Orang-orang yang kalau bicara kayaknya enggak mungkin bohong, begitu kan? Enggak mungkinlah bohong, enggak mungkinlah nipu sama Eda ya. Sudah kenal lama, Eda pun kayaknya apapun yang disampaikan orang ini ya percayalah, kan gitu. Jadi seperti itu. Ya. Kalau Bu Nur Hayati tadi itu kayaknya nggak perlu kita jawab ya. Tapi itu tambahan ilmu lah bagi Anda ya. Tapi artinya kalau Bu Nur Hayati ini datang seseorang ingin melamar anak Bu Nur Hayati misalkan, anak Bu Nur Hayati sudah pada menikah? Sudah ya. Itu syaratnya kayaknya 2 saja. Yang pertama apa? Agama tadi kan? Ya. Agama. Kemudian yang kedua, ada sembahyang. Bukan. Rajin berusaha. Artinya itu ya. Itim pajubu ngitim semayang. Itim pajubu tapi maksud di sini adalah mau mencari nafkah ya, mau berusaha, mau bekerja. Nggak mesti harus dia punya profesinya ini profesi itu, tidak. Yang penting dia rajin berusaha, mau mencari nafkah, mau menghidupi anak istri, ya, mau memenuhi kebutuhan, ya, keluarga, begitu. Dan yang paling penting, ya juga agamanya bagus, karena
Kalau agama tidak bagus, ya, cari uang rajin, kan banyak juga sekarang kita lihat rajin sekali cari uang banyak sekali, tapi agamanya, sholatnya tidak dijaga. Puasa apalagi misalnya, ujung-ujungnya nggak berkah juga, ya. Rumah tangga sering kacau, sering ribut. Nah, itu gara-gara apa? Karena agama tadi, ya. Maka kita hiasilah keluarga kita dengan agama. Jadi kembali ke tadi itu, bahwa yang kafaah ini yang kita maksudkan ini adalah bahwa adanya keserasian antara calon suami dan istri ketika menjalin hubungan untuk berumah tangga. Dan ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga, agar nyambunglah dengan bahasa anak sekarang ini, relate, ya, jangan nggak nyambung. Tadi memang kita nggak sebutkan, ulama juga nggak sebutkan daerah ini apa misalnya, ya. Tapi bayangkan ada orang misalnya kayak kota sekali, ya, dari metropolitan, menikah dengan orang kampung sekali, udik, ya. Ini juga bisa menimbulkan masalah kalau sekiranya dipermasalahkan. Tapi kalau tidak dipermasalahkan, ya enggak. Mungkin dengan fasilitas biasa dia di kota dengan mandi, air panas, air uap macam-macam, kolam renang ini di sini mau berenang di dalam apa parit begitu kan, masak pakai kayu macam-macam. Nah, jadi ini juga bisa masalah, ya. Tapi intinya apa? Bahwa kafaah itu adalah adanya keserasian. Enggak mesti sama. Enggak mesti PNS harus dengan PNS, dokter harus dengan dokter. Walaupun banyak sekarang ini dokter, istri dokter, suami dokter kan gitu ya. Istri polisi, suami, tidak mesti seperti itu juga. Nah, tetapi setidaknya punya keserasian, punya kecocokan, tidak timpang, ya. Mungkin itu saja. Yang paling penting seiman. Iya, kalau itu sudah pasti. Iya, kafaah seiman sudah pasti. Tapi kenapa tadi kita tidak sebutkan lagi? Karena memang ini kita semua tadi, sudah ini sudah karena ini Muslim semua, ya. Nah, jadi tapi makanya saya tidak lagi sebutkan terkait dengan iman tadi, karena memang sudah. Atau ada di sini yang berencana nanti cari suami misalnya yang non Muslim, kan tidak ada kan? Tidak ada juga. Dia dalam keluarga itu kan Tionghoa Cina, tapi dasar mamanya itu Islam masuk Cina, Islam masuk Cina. Negara Cina Pak. Jadi mamanya kan dasarnya Islam, Pak. Jadi mamanya kasih anaknya ini lantaran sudah bergaul sama orang Islam, sudah dipelajari Al-Quran, minta masuk Islam dia sama mamanya dikasih, sama ayahnya yang nggak dikasih. Jadi terus kan ayahnya kurang baik sekarang. Dia sendiri saja yang muda Islam. Dan menikah dengan orang Islam? Belum. Oh, belum. Di masa kuliah. Iya. Nanti kalau ada yang berminat dengan yang ini, lapor ke Pak Mirzal, ya. Yang usianya berapa Pak ini yang sudah bisa menikah kira-kira? Semester terakhir ya, semester 6. Semester 6. Di maritim ya. Iya, masih cocok lah ini kira-kira yang apa nanti, ya. Baiklah ya, kayaknya waktu sudah habis, Bu, ya. Sudah selesai, Pak. Setelah selesai, saya mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kekhilafan. Pokoknya kalau ada yang mungkin candaan-candaan saya tadi mungkin berlebihan, ya mohon dimaafkan ya. Pantunnya betul-betul saya tidak ingat lagi ya. Jadi PR tuh, Pak. Iya. PR ke depan. PR ya. Baik. Saya akhiri ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause untuk pemateri kita, Bapak Bukhari. Baik, teman-teman, karena keterbatasan waktu kita ya, mungkin nanti ada yang mau sharing atau bertanya, boleh Pak? Boleh, saya boleh. share nomor HP. Nomor HP, ya silakan. Boleh ya. Mungkin nanti ada pertanyaan, mungkin di sesi ini kita nggak tambah lagi ya. Ini ada nomor HP Pak Bukhari 0813. Ada yang mau di save kali? 6004 8984.
Boleh di chat ya Pak. Boleh. Tapi jangan malam-malam ya. Ya, dengan waktu-waktu yang memang terbuka pada saat jam-jam yang tidak sibuk, yang dari pagi sore ya Pak ya, insya Allah. Baik, saya tidak akan mereview ulang kembali. Yang intinya tadi memang kafaah itu adalah ibarat langkah awal kita memang untuk memulai proses membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah ya. Walaupun itu bukan hak mutlak ya Pak ya. Kafaah itu keserasian kita, yang penting kita seiman, yang dalam arti kita memahami iman kita. Iman itulah yang menjaga bagaimana memproteksi kita untuk tidak berbuat yang hal-hal yang akan merusak rumah tangga kita atau yang lainnya. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada pemateri kita untuk sesi hari ini. Saya akhiri sesi kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk snack